Prima Channel, kumaha damang saya Dayana. Apa? Sedang panik karena masih menjomblo saja. Tenang, kita harus tetap happy kia, kalem dan bahagia dong di saat dunia sedang ribut kawin muda. So, film hari ini berjudul Finch, rilisan tahun 2021. Bercerita tentang petualangan seorang insinyur handal bersama robot dan anjingnya dalam menghadapi kejamnya bencana alam. Ya udah yuk, nggak usah banyak cancing-cong lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Semua berawal di tahun 2031 di mana bumi yang kita cintai ini mengalami bencana dahsyat yang mereka sebut sebagai ledakan suar matahari. Ledakan itu pun membuat tingkat radiasi ultraviolet menjadi semakin tinggi dan akhirnya merusak lapisan ozon yang selama ini melindungi bumi. Karena lapisan ozon rusak, suhu bumi pun menjadi semakin tinggi bahkan mencapai 65 derajat Celcius. Awalnya, semua orang masih berusaha bertahan hidup dengan berlindung di rumah masing-masing. Tapi seiring berjalannya waktu, gara-gara kebutuhan makanan yang semakin menipis, entah masih ada yang bertahan hidup atau tidak. Tapi seorang pria bernama Finch ini berhasil bertahan dengan menjadikan sebuah pabrik sebagai tempat tinggalnya. Siang itu, seperti biasanya, Finch menembus badai pasir di sebuah kota dengan memakai baju pelindung. Terlihat di sekeliling tempat itu terdapat puing-puing mobil dan gedung yang sudah tidak berpenghuni. Ditemani robot pengangkut ciptaannya yang ia beri nama Dewey, Finch memasuki bekas supermarket untuk mencari sisa-sisa apa saja yang bisa dimanfaatkan. Beruntung dia menemukan satu kaleng makanan anjing. Lalu setelah dirasa tidak ada lagi yang tersisa, dia kembali dengan mengendarai truk proyeknya dan sebelum pergi dia tak lupa menandai supermarket tersebut dengan piloks bahwa tempat ini sudah dia jelajahi. Tapi ketika Finch berniat pindah ke tempat lain, perangkat di lengannya kembali memberi peringatan tentang badai besar yang sebentar lagi datang. Finch tersentak saat melihat badai pasir itu berada tepat di hadapannya, hingga dengan cepat dia pun memutar truknya lalu pulang ke rumah. 1300 feet. 400 feet. Sampai di rumah, dia langsung membersihkan diri dan juga membersihkan Dewey agar pasir-pasir itu tidak merusak sistemnya. Finch sendiri dulunya adalah seorang mekanik handal yang biasa membuat robot seperti Dewey ini. Dan selama ini Finch hidup bersama dengan anjing bernama Goodyear yang ia temukan saat sedang mencari makanan. Setelah memberi makan Goodyear, Finch kembali melanjutkan pekerjaannya untuk memindai semua informasi dalam buku yang ia temukan ketika mencari makanan ke dalam data digital. Ia merasa jika radiasi ultraviolet semakin membuat tubuhnya melemah. Maka dari itu, Finch bekerja keras menciptakan robot lain yang lebih canggih dan berharap robot itu juga bisa membantu dirinya dalam menjaga Goodyear. Singkatnya, setelah transfer data selesai, Finch pun mulai menghidupkan robotnya. Walaupun sempat terjadi kendala sistem komunikasi, tapi Finch berhasil memperbaikinya hingga robot itu pun mampu berbicara dan menanggapi segala hal yang dikatakan oleh Finch. You do understand? Do you understand? Yeah. Finch juga tak lupa memberikan beberapa peringatan yang harus robot patuhi, yaitu yang pertama, robot tak boleh melukai manusia, kedua, tak boleh membiarkan manusia kesusahan, dan yang ketiga dan yang terpenting harus melindungi anjingnya ketika Finch tidak ada di sana. Ketika Finch sedang mengetes beberapa hal yang diketahui oleh si robot, tiba-tiba saja listrik di pabrik itu padam. Dan saat Finch pergi untuk memperbaikinya, di saat itulah dia melihat sebuah badai besar yang bergerak ke arahnya. Finch yang panik pun langsung kembali ke dalam menyuruh robot untuk memprediksi cuacanya. Robot pun meramalkan jika dalam 24 jam ke depan akan terjadi badai besar di tempat itu yang akan berlangsung dalam 40 hari. Finch yang mendengarnya pun tambah panik, itu karena tidak mungkin dirinya bisa bertahan dengan persediaan makanan yang tidak cukup. Akhirnya, Finch memutuskan untuk pergi ke wilayah yang belum pernah ia kunjungi, yaitu San Francisco. Dengan segera, Finch menyelesaikan bagian tubuh robot yang lain agar robot tersebut bisa berjalan dan bergerak layaknya manusia.
Awalnya, si robot mengalami kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuhnya, tapi sedikit demi sedikit bisa, bahkan sekarang dirinya pun bisa berlari. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun segera berangkat menggunakan van yang sudah dimodifikasi oleh Vince agar mereka bisa bertahan pada cuaca yang ekstrim. Di perjalanan, yang terlihat hanyalah padang pasir yang kering, dan tak ada satupun manusia yang mereka temui selama perjalanan tersebut. Singkatnya, mereka tiba di sebuah kota, di mana Vince mengajak robot untuk mengajarinya bagaimana mencari makanan. Selain itu, Vince juga mengajari robot untuk menggunakan inisiatifnya dalam melakukan berbagai hal, termasuk memasak popcorn di bawah teriknya matahari. Tapi ternyata hal tak terduga terjadi, di mana badai datang lebih cepat daripada yang mereka duga. Vince pun kemudian langsung tancap gas lagi untuk pergi sejauh yang dia bisa. Tapi karena sadar jika kecepatan mobilnya tidak bisa mengungguli badai tersebut, Vince berhenti dan menyuruh robot untuk membantunya mengunci van itu dengan kabel baja dan pasak ke dalam tanah. Sampai tidak lama kemudian, tornado yang berkecepatan dahsyat itu datang menerjang. Sialnya, sempat terjadi kendala, di mana pasak-pasak yang dipasang oleh Vince tercabut dan membuat van itu tergoncang dengan sangat keras. Beruntungnya, pasak yang dipasang oleh robot menancap dengan kuat sehingga mereka pun bisa selamat. Akibat dari kejadian itu membuat salah satu ban mobilnya pecah, tapi ternyata keberadaan robot itu sangat membantu Vince dalam memperbaikinya karena dia memiliki kekuatan yang sangat besar melebihi perkiraan Vince sendiri. Kemudian Vince berpikir untuk memberi nama robot tersebut. Si robot yang mendengar itu pun sangat senang. Lalu setelah melewati perdebatan yang cukup lama, mereka sepakat dengan memberinya nama Jeff. Welcome to the world, Jeff. Keesokan harinya, ketika Vince masih tertidur, entah kenapa tiba-tiba saja Jeff dan Goodyear saling menggonggong. Ternyata alasannya adalah Jeff ingin mengerti bahasa anjing karena selama ini dirinya dan Goodyear tidak bisa akur. Vince pun menjelaskan jika Goodyear hanya belum percaya dengan Jeff, makanya dia tidak mau akur. Tapi karena Jeff belum tahu apa itu konsep percaya, ia pun mempertanyakan hal tersebut kepada Vince. Vince selalu berkata, jika orang lain ingin mempercayaimu, maka bangunlah kepercayaan itu dengan berhubungan baik dengannya. Vince juga berharap jika suatu hari nanti Jeff dapat membangun kepercayaan dengan Goodyear, mengingat kondisi tubuhnya sekarang sudah semakin melemah. Singkatnya, mereka sampai di Salt Lake City dan berhenti di tempat bekas kafe. Awalnya, Vince turun sendirian untuk mengecek di dalam ada makanan atau tidak. Tapi karena Goodyear tidak mau akur dengan Jeff, dia pun kembali lagi untuk mengajaknya. Tapi tanpa Vince ketahui jika rasa ingin tahu Jeff sangat tinggi, dia dengan pedenya mencoba menjalankan van tapi malah berujung nyusruk. Melihat itu, Vince sangat marah karena kulit manusia dan anjing tidak sama dengan robot. Soalnya terkena sedikit saja sinar matahari maka kulit mereka akan terbakar. Mengetahui itu, Jeff sangat sedih, padahal niatnya hanya ingin meringankan pekerjaan Vince dengan menggantikannya menyetir. Untung Vince yang kemudian sadar akan niat baik Jeff pun memutuskan untuk mengajarinya mengemudi dengan baik dan benar. Ketika malam tiba, mereka berhenti dan menikmati indahnya aurora borealis tanpa harus pergi ke kutub utara. Lalu tidak lama Jeff bertanya, kalau di malam hari suhu bumi jauh lebih aman ketimbang siang, kenapa Vince tidak melakukan perjalanannya di malam hari saja? Vince pun menjawab, jika ada yang lebih berbahaya ketimbang debu, suhu yang tinggi dan sinar ultraviolet, yaitu manusia yang kelaparan yang bisa kapan saja melukaimu. Lalu karena hari sudah larut dan udara sudah sangat dingin, Vince kembali ke van sedangkan Jeff berjaga di luar. Tapi saat pagi tiba, Jeff khawatir karena tahu jika Vince sedang terserang demam. Dirinya yang ingin menolong Vince pun berinisiatif untuk pergi ke salah satu rumah sakit terdekat dan mencari obat-obatan di sana. Singkatnya, ketika sampai, Jeff masuk ke rumah sakit ditemani oleh Dewe. Tapi Jeff menyuruh Dewe untuk menunggu dan berjaga sedangkan dirinya akan pergi ke lantai atas.
Di sana Jeff mendapatkan obat dan benda yang lain seperti jaket yang sedang ia pakai sekarang. Tetapi tanpa ia sadari ketika Dewi akan mengambil sekotak makanan, dirinya tidak sengaja menginjak ranjau hingga tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Vince terbangun dan langsung memakai pakaian pelindungnya untuk menjemput dua robot itu. Tapi sial, dia terlambat karena sekarang Dewi sudah tiada. Vince yang masih sedih karena kehilangan temannya pun berusaha mengikhlaskan Dewi dengan menekan tombol off dan segera pergi bersama Jeff sebelum orang lain melihat keberadaan mereka. Di mobil, Vince memarahi Jeff karena gara-gara kebodohan robot itu Dewi harus pergi dengan mengenaskan. Kondisinya juga semakin parah. Maka dari itu untuk berjaga-jaga, Vince akhirnya mengeluarkan senjatanya lalu tetap menyuruh Jeff melajukan kendaraan sejauh mungkin. Singkatnya ketika malam tiba, ketakutan Vince terjadi juga di mana dia melihat mobil lain kini sedang mengejar mobilnya. Sehingga Vince pun langsung menyuruh Jeff untuk lebih cepat agar mereka bisa menjauh dari mobil tersebut. Saat melewati jalan layang, Vince tiba-tiba menyuruh Jeff banting setir keluar dari jalan raya karena dia berencana bersembunyi di bawah jembatan. Namun ternyata jembatan tersebut terlalu rendah yang membuat van milik Vince tersangkut. Di sini Vince makin panik dong, untungnya Jeff berinisiatif untuk mendorong mobil sampai mereka pun berhasil bersembunyi. Situasi memang sudah aman, tapi panel surya yang ada di atas mobil menjadi rusak dan Vince sangat putus asa mengetahuinya. Karena tanpa panel surya, dia tidak mungkin bisa mencapai Golden Gate yang ada di San Francisco, California. Tidak ingin melihat Vince semakin panik, Jeff berusaha untuk meyakinkannya jika mereka pasti bisa pergi ke sana. Tapi Vince yang sudah menyerah dengan kehidupannya malah marah dan kembali lagi ke dalam mobilnya. Tapi ternyata Jeff tidak menyerah. Dia menyusul Vince dan perlahan meyakinkan lelaki tua itu lagi. Dia yakin jika mereka pasti bisa sampai di Golden Gate karena Jeff sangat mempercayai kemampuan Vince. Hal itu pun membuat Vince tersentuh. Dia lalu mulai menceritakan awal mula bencana besar itu terjadi yang membuat manusia lebih ganas daripada hewan liar. Akibat dari ledakan suar matahari yang terjadi beberapa tahun lalu, ternyata memaksa manusia untuk saling membunuh karena ingin memperebutkan apa saja yang tersisa termasuk makanan. Dia juga bercerita dari mana dia mendapatkan Goodyear. Jadi saat itu, Vince yang baru saja menemukan sebungkus Indomie berniat ingin menghampiri gadis kecil yang sedang mencari makanan juga bersama ibunya. Tapi tanpa diduga, muncul mobil lain yang tiba-tiba menembak mereka hingga tewas di tempat. Lalu tidak lama setelah itu terdengar suara yang ketika dicek, Vince menemukan seekor anjing di dalam tas si gadis tadi. Dan untuk menebus kesalahannya karena telah membiarkan gadis itu tewas, Vince memutuskan untuk merawatnya dan diberilah nama Goodyear. Sejak kejadian itulah Vince berniat untuk tidak mendekati manusia lain lagi karena dia menganggap manusia lebih ganas daripada bencana itu sendiri. Scene berikutnya, perjalanan kembali dilanjutkan. Ketika mereka hampir mencapai San Francisco, Jeff yang sedang sibuk menyetir tiba-tiba melihat kupu-kupu terbang dan menabrak kaca mobilnya. Jeff yang panik karena tak berniat menabrak kupu-kupu itu pun membangunkan Vince yang ketika Vince melihat alat pengukur radiasi, dirinya langsung keluar dari van dan menyadari jika dampak ledakan suar matahari itu kini sudah berakhir. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya dia keluar siang hari tanpa memakai baju pelindung dan Vince sangat senang dengan hal itu. Vince kemudian mengajak Jeff untuk duduk santai sambil makan di luar. Dan menuruti kemauan Jeff, kenapa tujuan mereka adalah Golden Gate. Jadi dulu ayah Vince adalah seorang pengusaha yang jarang sekali pulang ke rumah dan Vince tidak pernah melihatnya semenjak dia lahir. Tapi suatu hari ketika usianya menginjak 15 tahun, tiba-tiba dia menerima surat yang di dalamnya terdapat gambar Golden Gate dengan pesan yang bertuliskan bahwa sang ayah menunggu Vince di sana. Makanya dia bekerja dengan sangat keras sampai berhasil membeli setelan jas yang saat ini ia pakai untuk ia tunjukkan nanti kepada sang ayah. Tapi ketika Vince akan pergi, ibunya sekarat. Lalu tak lama setelah ibunya meninggal dunia, bencana besar itu terjadi dan membuat Vince tak bisa pergi ke San Francisco untuk menemui ayahnya itu. Setelah mendengar cerita dari Vince, Jeff dengan semangat mengajak Vince untuk segera pergi ke San Francisco karena ia tahu jika jaraknya sudah dekat. Tapi Vince menolak, itu karena tubuhnya sudah tidak kuat untuk meneruskan perjalanan tersebut. Dia hanya bisa berpesan kepada Jeff untuk berjanji akan menjaga Goodyear dengan baik setelah dirinya meninggal nanti.
Vince kemudian mengajari Jeff bagaimana caranya bermain bola dengan Goodyear. Melihat Jeff berusaha keras akrab dengan anjingnya, Vince sangat senang. Tapi tiba-tiba... Tahu jika kondisi Vince sangatlah buruk, Jeff berusaha membantu Vince kembali ke mobil, tapi Vince menolak dan malah mengajaknya berjabat tangan. Jeff pun sadar jika itu artinya Vince sedang berpamitan dengannya karena hidup Vince sudah tidak lama lagi. Di dalam mobil, Goodyear terus memeluk Vince sampai akhirnya dia melolong karena tahu jika Vince sudah meninggal dunia. Tepat ketika malam tiba, Jeff melakukan kremasi untuk Vince sesuai informasi yang sudah dimasukkan ke dalam sistemnya. Tapi setelah itu Jeff sedih dan tidak tahu harus melakukan apa tanpa adanya Vince. Namun ketika melihat Goodyear kelaparan, Jeff mulai belajar membuka kaleng makanan dan memberikan makanan itu kepada Goodyear sesuai apa yang diajarkan oleh Vince. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Jeff dan Goodyear pun semakin erat. Mereka juga akhirnya mampu untuk mempercayai satu sama lain. Sampai kemudian Jeff pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Golden Gate, meneruskan mimpi Vince, dan film pun berakhir. Awalnya Mimin ngeremehin banget film ini tahu. Karena lihat aja pemerannya cuma si anjing sama si Vince doang. Apa yang menarik coba, nggak ada interaksi sama manusia lain atau zombie kayak di film I Am Legend, iya kan? Tapi setelah nonton, aduh, ngeri. Emosionalnya tuh kena juga. Parah sih di ending tadi, merinding, Mungkin sekian dulu kali ya video kali ini. Saya Sarah Rasa mengucapkan atur nuhun, bye and see you.